Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah. Setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya sehat, nikmatnya jasmani rohani, dan terutama kehusuan di dalam ibadah. Semoga Allah menerima seluruh amal soleh kita. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama menyelami satu ayat atau dua ayat di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang ke-60 dan 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Kata Allah menjelaskan tentang sifat orang mukmin, mukminan haqqa, mukmin yang ideal. Dan orang-orang yang mereka telah memberikan apa yang telah mereka berikan kepada Allah, akan tetapi hati mereka masih menyisakan sifat wajilah, sifat khaifah, perasaan takut. Padahal amal solehnya sudah banyak. Menyisakan perasaan takut, khawatir amal solehnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Annahum ila rabbihim raji'un, padahal sesungguhnya mereka yakin kalau mereka pasti akan kembali kepada Rabb mereka, akan wafat, akan bertemu dengan Allah. Sifat seperti ini pada ayat 61-nya Allah katakan ulaika, mereka itu yusari'una fil khairat, mereka cepat-cepat di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kalimatnya khairat bersifat plural, jamak, bukan khair, satu kebaikan. Khairat, mereka kejar, mereka segera melakukan kebaikan-kebaikan. Wahum, dan mereka laha terhadap kebaikan itu sabiquna, mereka berlomba-lomba. Ketika ayat ini turun, salah satu di antara istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah ayat ini yang dimaksud adalah ahwalladhi yasrik wa yazni wa yasribul khamra wa huwa yakhafullah azza wa jal?" Apakah ayat ini berkaitan dengan orang yang dia mencuri, kemudian dia berzina, dia tidak sholat, kemudian setelah itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, la ya bintas Siddiq, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha, bukan begitu maksud ayat ini. Akan tetapi ayat ini berkaitan dengan wa huwa yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa yakhafullah azza wa jalla. Justru ini ayat berkaitan dengan orang yang rajin sholatnya, kemudian dia juga rajin sedekahnya, semangat dalam beribadahnya. Dia saumnya semangat, sholatnya semangat, sodakohnya, infaknya semangat, dan amal soleh yang lainnya. Tapi bersamaan dengan dia banyak amal salehnya, semangat beribadahnya, menyisakan rasa wajilah, rasa takut. Wajilah itu khaifatan alla tuqbala minhum a'maluhum indallah. Ada perasaan takut, khawatir amal soleh yang sudah dikerjakan ini ternyata tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka yakin kalau mereka akan meninggal, akan mempertanggungjawabkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, maka bagi orang mukmin yang baik, mukmin yang haqqo, yang benar-benar serius dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu, dia tidak merasa cukup dengan amal saleh itu. Kemudian yang kedua, dia merasa dengan amal saleh ini khawatir, ada kekhawatiran. Kalau di sana ternyata hunakal umur allati tamna'u qabulal a'mal. Khawatir di sana ada beberapa perkara yang disadari ataupun tidak, ternyata perkara itu menahan sampainya amal itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak menjadi pahala. Disebutkan ada beberapa, diantaranya adalah mungkin kita tidak terasa masih mencampurkan antara yang halal dengan yang haram. Atau mungkin kita masih mengkonsumsi barang-barang yang statusnya mungkin subuhat. Yang itu bisa menjadi tertahannya amal ibadah kita di sisi Allah SWT sehingga tidak menjadi pahala. Yang kedua, bisa saja masih ada ujub dalam beramal soleh. Dan bisa saja masih ada ketidakikhlasan, ada celah, ada sedikit kita menyandarkan tujuan dalam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikhlas, syirkul asghar. Maka Nabi katakan,
Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirka al-asghar. Sesungguhnya ada sesuatu yang sangat aku takutkan menimpa kepada kalian, kepada umatku ini, adalah sesuatu yang kecil yang disebut dengan syirkul asghar. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah SAW? Arya. Ketika ibadah ingin dipandang orang dengan harapan mendapatkan sanjungan dan penghormatan di sisi manusia. Jamaah rahimakumullah. Maka seorang muslim, seorang mukmin hamba Allah Subhanahu wa taala, terus dia beribadah dan meningkatkan kualitas keikhlasannya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lainnya. Cukup saja hanya Allah di dalam hati kita, cukup saja dalam beribadah hanya mengharap ridhonya. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah, sabar di atas amal salih, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.